Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama dalam program Intimacy Worship hari ini. Kita boleh menikmati kuasa Tuhan mengalir menjamah kehidupan saudara. Kuasa Tuhan yang memulihkan kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan menjamah umat-Mu dimanapun kami berada. Kami beroleh kekuatan baru. Anugerah-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Damai sejahtera dan sukacita mengalir dalam hati kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, memulihkan jiwa kami, hidup kami, hati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Janji-Mu ya dan amin, membuat
di matamu. Serahkan hidupku padamu. Berserah penuh. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah kepadamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah kepadamu. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah kepadamu. Engkau Tuhan yang hidup, yang berkata atas hidupku. Sumber pertolonganku, sumber pengharapanku, sumber kehidupanku. Hanya pribadimu Yesus Tuhan. Engkau Tuhanku yang hidup. Yesus, Yesus, ku berlindung padamu Tuhan, menyadari bencana hidupku. Engkaulah kekuatan bagi jiwa, yang memulihkan dan menyegarkan jiwa Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Ya masyarakat, haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Yesus, kuasa yang memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan. Ya masyarakat, haleluya, haleluya. Kami tidak takut lagi Tuhan, karena Kau pegang tangan kami ya Apa yang Kau berikan itu Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus 12 ayatnya 41 sampai ayatnya yang ke-44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak
daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, cerita ini mengisahkan tentang suatu saat Tuhan Yesus ada di dalam bait suci. Di dalam suatu pelataran perempuan terdapat peti persembahan. Peti itu sebanyak 13 peti dan berbentuk seperti nafiri. Dan peti itu diperuntukkan untuk masyarakat memasukkan persembahan dan pajak kepada bait suci. Nah, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang datang silih berganti memasukkan persembahan mereka. Dalam suatu saat Tuhan Yesus melihat seorang kaya yang datang memasukkan begitu banyak uang ke dalam peti tersebut. Kemudian datanglah seorang janda miskin. Janda miskin ini memasukkan 2 peser atau 1 duit. Nah, 2 peser ini merupakan kepingan mata uang tembaga terkecil yang ada pada saat itu. Kalau orang Romawi mengatakan itu 1 duit. Duit merupakan mata uang Romawi pada saat itu. Kalau kita menghitung-hitung 2 peser atau 1 duit itu dengan kurs yang ada, mungkin itu sama dengan 5.000 sampai 10.000 yang dimasukkan oleh janda miskin tersebut. Nah, kejadian kedatangan seorang janda miskin ini, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan memberitahukan kepada murid-muridnya dengan membandingkan pemberian antara orang yang kaya dan si janda yang miskin ini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang karena mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Janda miskin ini telah memberikan seluruh nafkahnya. Ini merupakan gambaran bahwa dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi yang tertinggal pada dirinya. Janda ini sama sekali tidak khawatir akan apa yang akan dia pakai untuk esok, apa yang akan dia makan untuk besok. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya dan dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau pernah menonton, saya pernah menonton satu acara reality show di salah satu televisi. Ada seorang anak yang mereka sudah setting bahwa anak ini membutuhkan uang untuk pulang ke rumahnya karena dia tersesat. Kemudian anak ini disuruh datang kepada orang-orang yang dipandang mampu dengan penampilan mereka, tapi anak kecil ini malah diusir. Kemudian anak kecil ini datanglah kepada orang yang seorang tukang penjual dawet dan sangat di tempat yang sangat terpencil. Datanglah dia kepada bapak penjual dawet ini. Dia katakan kepada bapak itu, "Pak, saya ini tersesat, saya mau pulang dan saya tidak punya uang. Kalau boleh nggak saya minta uang, Pak, untuk saya pulang?" Apa yang dilakukan oleh bapak yang tua penjual dawet ini? Dia katakan, "Kamu butuh uang berapa?" "Saya hanya butuh uang 15.000, Pak, untuk pulang." "Wah, dagangan saya belum sampai 15.000. Dia bilang begitu, bapak ini. Kemudian anak itu bilang, "Oh gitu ya, Pak." Kemudian anak itu diberikan dawetnya, kemudian dia bilang, "Tunggu ya, kamu tunggu di sini, sebentar ada orang beli, kalau begitu cukup 15.000 saya akan memberikan itu kepada kamu." Dan akhirnya anak itu mendapatkan uang 15.000. Setelah anak itu pergi, datanglah tim reality show itu dan memberikan hadiah kepada bapak itu. Dan bapak itu bingung, wah, saya mendapat berkat. Nah, dari kejadian ini, dunia menilai bahwa orang memberi dengan ketulusan dan keikhlasan hatinya. Tuhan tidak melihat secara lahiriah, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat sedikit banyaknya jumlah kita, tapi bagaimana kita memberi. Ketika kita memberi, hati kita ketika kita memberi. Karena Bapak, Ibu, dan saudaraku, berbicara tentang memberi itu adalah suatu pengorbanan. Mengorbankan apa yang kita miliki
mengorbankan apa yang kita cintai, bahkan mengorbankan apa yang kita hargai terkadang. Jadi sikap memberi ini tergantung dari hati. Itulah yang Tuhan lihat. Janda ini mempersembahkan jumlah yang kecil, tapi hal itu sangat berharga yang ia miliki. Sama dengan bapak-bapak penjual dawet itu, dia mempersembahkan sangat kecil, tapi apa? Dia mempersembahkan hal yang berharga. Dia tidak mengingat lagi, oh nanti bagaimana istri saya makan, bagaimana anak-anak saya, karena uang penjualan sudah dia berikan kepada seorang anak kecil. Begitu pula janda ini. Janda ini sudah tidak memikirkan apa yang akan saya makan esok, karena dia sudah menyerahkan apa yang ia miliki untuk Tuhan. Walaupun janda miskin ini telah hidup dalam berkekurangan, dengan kerja keras, dengan kemiskinannya, tapi ia masih mau berkorban untuk Tuhan. Sebagai ucapan syukur, bahkan dia memberikan seluruh nafkah. Dengan dia memberikan seluruh nafkah itu merupakan ungkapan sukacita yang saya melihat ketika saya membaca perikop ini, memberikan seluruh nafkahnya. Saya membayangkan bahwa ketika dia memberikan seluruh nafkahnya, pasti dia memberi dengan sukacita. Karena apa? Dia bisa melakukan itu. Banyak orang memberi seperti orang kaya itu, memberi dari kelimpahannya. Dia menyisihkan dari apa yang ada pada hidupnya. Tuhan tidak melihat, tapi Tuhan melihat berapa banyak yang tertinggal di dalam hati. Orang kaya itu, dia memberi 20.000, dia masih punya. Tapi janda miskin ini, dia memberi 10.000 dan dia sudah tidak punya. Berapa banyak yang tertinggal di dalam hati, itulah yang Tuhan lihat. Orang saat ini, kalau kita melihat di masa-masa seperti ini, segala sesuatu sudah sangat terbatas. Ruang gerak kita pun terbatas. Mungkin dulu kita mempunyai pendapatan 100.000, saat ini kita tidak punya pendapatan 100.000. Apakah di tengah-tengah kesulitan seperti ini kita masih bisa memberi? Seperti janda itu. Tuhan tidak menginginkan harta kita, tapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Memberi tidak saja dengan secara materi, tapi yang terlebih adalah memberi hati kita kepada Tuhan. Ini yang saya garis bawahi pada renungan kita pagi hari ini. Tuhan mengakui persembahan kita, bukan dari jumlahnya, tapi dari kasih, pengabdian, dan pengorbanan kita yang terkandung di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di dalam 2 Korintus, kita akan membaca 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 berkata bahwa hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Allah mengasihi orang yang memberi dengan kerelaan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tidak pandang jumlahnya, tidak hanya sekedar materi. Bagaimana di masa-masa seperti ini, apakah kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah full menyerahkan hati kita kepada Tuhan? Wujud dari kita memberikan hati kita untuk Tuhan, setiap waktu kita persembahkan untuk Tuhan, setiap hidup kita ada di dalam hadirat Tuhan. Itu adalah yang bisa kita beri untuk Tuhan. Di dalam penyembahan kita, di dalam kehidupan kita, ketika hati kita diberi untuk Tuhan, berpaut kepada Tuhan di dalam firman-Nya, pikiran kita, apapun yang kita lakukan, pasti itu bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti janda miskin ini, marilah kita merelakan sesuatu dengan hati yang penuh kasih dan dengan pengorbanan. Karena kasih dan pengorbanan yang tulus kepada keluarga, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada rekan-rekan kita, bukan saja dari materi, tapi dari perhatian dan kepedulian kita. Kita harus dengan kasih dan pengorbanan melakukan apa yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apakah kita sudah mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah menyerahkan hati kita kepada Tuhan?
ketika kita memberikan persembahan di gereja, ketika kita menolong seseorang, ataupun ketika kita memberi perhatian kepada keluarga, kepada keadaan di lingkungan kita. Apakah kita melakukan itu dengan kerelaan hati? Apakah kita melakukan itu dengan kesungguhan hati kita? Allah menjanjikan bahwa ketika kita memberikan dengan sukacita, bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Bukan berarti kita memberi karena ada pamrih, tidak. Itulah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Seperti janda ini, dia memberi dari segala kekurangannya. Apakah kita harus kurang dulu baru kita memberi buat Tuhan? Tidak. Tapi bagaimana ketika kita memberi, apa yang ada pada kita diikuti dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, diikuti dengan hati yang mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Di masa-masa seperti ini, segala aspek kehidupan kita sudah sangat terbatas. Ekonomi sudah mulai menurun hari lepas hari. Sangat sulit sekali mencari uang. Itu kita alami semua. Tidak ada yang tidak tersentuh dengan kemerosotan ekonomi. Tapi bagaimana dengan apa yang kita dapatkan? Kita bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur, kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan pada hari ini. Kemudian kita mengembalikan itu dengan perhatian kita, dengan persembahan kita ke gereja. Kita bersyukur, Tuhan dulu saya bisa memberikan 200.000, sekarang saya hanya bisa memberikan 100.000. Puji Tuhan, terima kasih. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan henti-henti berharap kepada Tuhan, senantiasa kita memberikan hati kita untuk Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita akan terpancar bahwa inilah anak Tuhan. Ketika kita memberi, itulah pengorbanan kita. Ketika kita memberi, itulah ucapan syukur kita. Ketika kita memberi, itulah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan sebagai orang percaya. Mari bersama-sama pada saat ini kita lalui hari-hari kita dengan senantiasa tidak berhenti memberi. Tidak hanya sekedar memberi materi, tapi perhatian, kepedulian kita, itulah kekuatan ketika kita memberi. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan untuk segala firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Mampukan kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran namamu dalam hari-hari seperti ini. Biarlah Tuhan mampukan kami memberi dengan sukacita, memberi dengan ketulusan hati kami, sehingga Tuhan dalam pemberian kami namamu dipuji dan dimuliakan. Bapa Surgawi, kami mau berdoa buat para hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan kesatuan mereka, hati mereka, bahkan waktu yang mereka berikan untuk melayanimu, biarlah itu Tuhan Engkau perhitungkan dalam kasih karuniamu bagi gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan. Biar kami sehati, sepikir, sejiwa Tuhan dalam menjalankan amanat agung-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Engkau berkati setiap visi misi setiap gereja Tuhan, agar kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa buat bangsa ini. Bangsa ini ingin maju Tuhan dengan keputusan-keputusan yang ada, dengan ketetapan-ketetapan yang dibuat untuk mengurangi penularan COVID pada saat ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak akan melepaskan bangsa ini. Lihatlah bangsa ini Tuhan, lihatlah pengharapan yang ada di dalam bangsa ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Engkau akan memulihkan keadaan bangsa kami. Engkau akan membebaskan kami Tuhan dari malapetaka ini Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan kasih sayang Tuhan akan berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan, mampukan kami memberi yang terbaik Tuhan, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami,
kami, di dalam usaha kami, bahkan di dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Inilah kami Tuhan, inilah keberadaan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.